Situasi di Timur Tengah saat ini semakin memanas. Iran telah menciptakan kekacauan yang luar biasa di Israel dan untuk pertama kalinya seluruh wilayah di negara itu bergema dengan ledakan yang terus-menerus. Dari Eilat di selatan hingga ke wilayah utara, Israel kini benar-benar terkepung oleh suara dan dentuman. Iran tidak lagi sekedar menyerang secara acak, melainkan mulai membidik target-target yang sangat strategis. Laporan menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan Israel telah dihantam. Bahkan kantor Panglima Militer Israel pun tak luput dari serangan. Selain itu, pangkalan Angkatan Laut di Haifa serta berbagai pelabuhan utama mereka menjadi sasaran penghancuran. Ini adalah serangan langsung terhadap infrastruktur strategis yang paling krusial bagi Israel. Mengenai jumlah korban, situasinya diprediksi akan menjadi beban yang tak tertahankan bagi Israel dalam beberapa hari ke depan. Meskipun Kementerian Kesehatan Israel selalu mencoba menutupi angka sebenarnya, namun kabar jumlahnya kini telah mencapai angka 1.000 korban jiwa. Jika kondisi seperti ini berlanjut, di mana sirine terus berbunyi tanpa henti dan warga Israel dipaksa untuk bersembunyi di dalam bunker, maka situasi akan menjadi semakin sulit. Apalagi saat ini para pemukim dalam jumlah besar mulai melarikan diri meninggalkan wilayah tersebut. Perlu dicatat bahwa Iran mulai mengerahkan rudal dan drone generasi ketiga serta keempat mereka yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, stok sistem pertahanan udara Israel akan semakin menipis dan Iran akan terus mendapatkan data yang lebih akurat tentang bagaimana cara menembus sistem tersebut secara total. Setiap hari yang berlalu, presisi dan presentase penetrasi Iran terus meningkat. Kita bisa berkaca pada perang 12 hari yang pernah terjadi. Bagaimana jumlah rudal yang berhasil menembus pertahanan di hari pertama sangat berbeda jauh dengan hari ke-12 yang jauh lebih banyak. Jadi, meski jumlah rudal mungkin berkurang, namun efektivitasnya untuk menghujam target justru semakin tinggi. Namun, perang ini juga memasuki fase yang sangat berbahaya dan memilukan. Israel saat ini sedang melakukan pengaboman yang mengerikan di Iran dengan tujuan yang lebih dalam, yakni mencoba menghapus sejarah dan peradaban Iran. Mereka menargetkan situs-situs bersejarah yang menjadi simbol peradaban Iran yang telah berusia ratusan tahun, mulai dari 200 hingga 500 tahun, yang juga merupakan warisan budaya bagi UNESCO. Situs-situs ini bukan hanya milik Iran, melainkan aset seluruh umat manusia yang mencerminkan catatan sejarah perjalanan manusia. Strategi menghapus sejarah ini bukanlah hal baru. Setiap mereka menyerang negara-negara OIC, mereka selalu mencoba melenyapkan monumen dan identitas peradaban tersebut. Ini adalah konspirasi untuk melestarikan sejarah mereka sendiri sambil menghapus sejarah bangsa orang lain. Kita melihat pola yang sama saat pengaboman Baghdad untuk menghapus sejarah Irak. Bahkan keterlibatan kelompok seperti Daesh yang meledakkan situs-situs bersejarah di Irak dan Suriah sebenarnya adalah bagian dari skenario pihak yang menciptakan mereka. Sekarang pola penghancuran peradaban ini sedang mereka terapkan di Iran. Beberapa waktu ke depan, fase perang akan menyasar jaringan listrik dan gardu induk untuk menciptakan kekacauan total agar rakyat Iran semakin menderita tanpa listrik. Namun, Iran tentu tidak tinggal diam dan akan melakukan hal yang sama secara timbal balik. Mereka akan menghantam gardu listrik Israel dan melangkah lebih jauh dengan mengincar infrastruktur minyak serta ladang gas di Mediterania yang selama ini menjadi sumber bahan bakar bagi jet-jet tempur Israel. Biaya perang ini akan menjadi sangat mahal bagi kedua belah pihak. Iran juga sedang menunjukkan keunggulan teknologinya secara nyata. Selain hantaman pada target fisik, mereka ingin membuktikan superioritas militer mereka. Iran mengklaim mereka telah menembak jatuh satu lagi pesawat tempur F-15.
setelah sebelumnya juga menjatuhkan pesawat yang serupa. Ini adalah kejutan besar bagi dunia militer. Menariknya, Amerika Serikat berdalih bahwa pesawat-pesawat yang jatuh sebelumnya adalah akibat dari friendly fire atau tembakan dari kawan sendiri. Namun, para pakar militer tidak percaya dengan cerita yang sesederhana itu. Para pakar menduga bahwa meskipun Iran tidak menembaknya secara langsung, ada campur tangan teknologi dari Iran dan Cina yang berhasil meretas sistem pertahanan mereka, mengacak sinyal dan membuat sistem itu bingung sehingga menganggap pesawat kawan sebagai pesawat musuh. Sistem pertahanan udara yang digunakan, seperti yang ada di Kuwait, semuanya adalah buatan Amerika yang seharusnya terintegrasi dan mustahil menembak jatuh aset sendiri karena memiliki protokol identifikasi otomatis. Jika kuncian radar terjadi, sistem biasanya akan segera melepaskannya. Jadi jatuhnya F-15 ini mengindikasikan bahwa Cina telah masuk ke wilayah tersebut dengan kapabilitas perang elektronik yang sangat canggih bersama Iran. Keunggulan strategis lain yang diraih Iran adalah keberhasilan mereka menghantam kantor stasiun CIA di Arab Saudi. Menemukan dan menghantam kantor CIA bukanlah perkara mudah. Ini bukan seperti di video game. Ada kemungkinan besar dukungan intelijen real-time dari satelit-satelit Cina berperan besar dalam operasi ini. Di saat yang sama, musuh-musuh Iran mulai menggunakan cara-cara yang sangat kejam. Salah satunya dengan mencoba memasukkan kelompok Kurdi ke dalam wilayah Iran untuk memicu pemberontakan. Netanyahu, lobi Israel, dan pemerintahan Trump saat ini sedang sangat frustasi karena mereka tidak menyangka akan menghadapi persatuan rakyat Iran yang begitu kokoh. Strategi awal mereka adalah menyerang kepemimpinan Iran agar rakyatnya bangkit melakukan revolusi di Teheran. Namun rakyat Iran justru menunjukkan kedewasaan dan memahami konspirasi ini secara mendalam. Mereka menegaskan bahwa urusan internal dengan pemerintah akan mereka selesaikan sendiri dan mereka menolak kebebasan yang ditawarkan oleh Trump atau Netanyahu. Karena frustasi, mereka kini memanfaatkan kelompok Kurdi yang berada di perbatasan Irak, Iran, Turki, dan Suriah. Kelompok ini seringkali menjadi proksi Amerika yang digunakan lalu dibuang. Trump dikabarkan menjalin komunikasi aktif dengan grup-grup ini untuk mengguncang stabilitas kawasan. Bahkan sosok seperti Reza Pahlavi juga ikut berperan dengan berpidato langsung kepada entitas tertentu di Iran, menghasut mereka bahwa ini adalah kesempatan sekali dalam satu generasi untuk meraih kebebasan. Ini adalah tindakan yang sangat menjijikan. Di saat negaranya sendiri sedang dibom dan warga sipil tak berdosa tewas, dia justru bermain di tangan para Zionis. Namun Iran telah mengantisipasi hal ini dengan melakukan serangan pencegahan terhadap mereka. Masalah ini juga akan sangat merepotkan bagi Turki yang selama ini juga terganggu oleh pergerakan Kurdi. Jika terjadi destabilisasi di perbatasan, keamanan nasional Turki akan ikut terancam. Bahaya lainnya adalah keberadaan drone yang dimiliki oleh kelompok Kurdi di perbatasan Iran-Irak yang disuplai oleh CIA dan Mossad. Ada risiko besar bahwa mereka akan meluncurkan drone atau roket dari tanah Iran ke arah infrastruktur energi di Teluk. Hal ini akan menciptakan kebingungan apakah serangan itu dilakukan oleh pemerintah Iran atau oleh kelompok milisi lain. Ini bisa menjadi taktik false flag untuk memicu perang antara negara-negara Teluk dengan Iran. Apalagi baru-baru ini agen Mossad tertangkap di Arab Saudi dan Qatar. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 50-an mereka pernah menyerang umat mereka sendiri di Irak dan Mesir agar mau bermigrasi ke Israel. Jadi mereka siap melakukan cara kotor apapun untuk mencapai tujuannya. Meskipun demikian, Iran terus berkomunikasi dengan negara-negara tetangga untuk menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerang infrastruktur sipil atau minyak milik negara-negara Teluk. Ini adalah konspirasi besar yang mengancam seluruh dunia OIC, mulai dari Teluk, Pakistan, hingga Turki. Perang ini sekarang juga melibatkan faktor Eropa yang berada dalam posisi ada tapi tiada. Eropa memberikan dukungan intelijen, cyber,
logistik, dan pesawat tempur Inggris bahkan ikut menjatuhkan drone dari arah Iran. Namun, mereka belum berani menyerang Iran secara langsung karena takut akan konsekuensi besar berupa serangan balasan rudal Iran ke wilayah mereka, termasuk ke Siprus. Hizbullah yang berada di Mediterania juga menjadi ancaman nyata bagi Eropa. Trump sendiri saat ini sangat marah dan menekan Jerman serta Inggris agar terlibat lebih dalam di medan perang. Dia bahkan menggunakan ancaman pemutusan perdagangan seperti yang dilakukan terhadap Spanyol, berbagai senjata untuk menekan sekutu-sekutunya agar menyerang Iran. Konflik ini kini sudah meluas ke 3 benua, Asia, Amerika, dan Eropa, dan bahkan Afrika melalui front di Yaman. Menariknya, meski di bawah tekanan Amerika, negara-negara Teluk, kecuali Uni Emirat Arab yang merupakan sekutu dekat Israel, masih mempertahankan dukungan diplomatik dan komunikasi dengan Iran. Mereka mulai menyadari bahwa Amerika tidak benar-benar membela kepentingan mereka, melainkan hanya membela Israel. Saat ini, 4 pihak ketiga, yaitu Pakistan, Turki, Cina, dan Rusia sedang berupaya keras menjaga jalur koordinasi agar konflik tidak semakin liar. Sementara itu, milisi perlawanan di Irak telah melakukan mobilisasi penuh dan meluncurkan lebih dari 27 serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika serta menghancurkan tank-tank mereka. Hizbullah juga terus membombardir target-target Israel. Sekarang Iran, Israel, Amerika, Irak, dan Lebanon sudah berada dalam lingkaran perang kinetik langsung. Suriah dan Yaman pun bisa terseret lebih dalam kapan saja. Secara global, Iran kini juga terlibat dalam perang angkatan laut skala penuh di Samudra Hindia, bahkan telah menghantam kapal perusak Amerika di sana. Seluruh jalur suplai Israel dan sekutunya kini terancam. Jika di masa lalu perang Yaman hanya terbatas di Laut Merah, kini cakupannya sudah mencapai Samudra Hindia yang sangat luas. Di internal Amerika, laporan Politico menyebutkan bahwa Trump sedang kehabisan waktu untuk memberikan alasan yang masuk akal atas perang ini kepada rakyatnya, terutama pendukung MAGA yang mulai tidak puas. Senator Elizabeth Warren dalam sebuah briefing rahasia bahkan menyebut tindakan pemerintahan Trump sebagai perang ilegal yang tanpa alasan telah menyeret Amerika ke dalam jurang yang tidak jelas ujungnya. Berdasarkan data terakhir, 1.260 korban jiwa telah jatuh di Israel dan berbagai fasilitas militer mulai dari kantor panglima hingga pangkalan laut terus dihantam. Iran telah membuat keputusan bulat, menyerah bukanlah pilihan, dan rasa takut bukanlah kebijakan mereka. Inilah ulasan komprehensif mengenai perkembangan terbaru yang terjadi. Untuk tetap memantau situasi terbaru di kawasan Timur Tengah, jangan lupa subscribe.